Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita hari demi hari. Kita sudah sampai di pertengahan minggu 15 April 2026. Dan biarlah saudara terus ada dalam kasih dan sukacita dalam Tuhan. Terlebih bersukacita kalau kita sudah percaya kepada berita Injil, sehingga kita tidak akan dihukum pada saat kita meninggal, tetapi kita akan masuk ke surga kekal, menikmati hidup di surga bersama-sama dengan Yesus Juru Selamat kita. Hari ini kita masih terus kembali belajar mengenai kemuliaan Injil yang sudah sampai kepada kita, yang harus kita beritakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil harus dipercaya. Dalam Markus 1 ayat 15 di sana dikatakan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat ini agar setiap orang itu bertobat dan percaya kepada Injil, tentunya kepada komunitas terdekat yang waktu itu Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, dan juga ayat ini berlaku kepada siapa saja yang mendengar Injil. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu oleh providensi Tuhan saudara mendengar renungan ini, apakah melalui YouTube atau TikTok, akhirnya saudara mengerti bahwa saudara harus percaya, jangan tunda-tunda. Karena ini perintah Allah, kalau saudara mau terhindar dari hukuman kekal, saudara harus bertobat dan percaya kepada Injil. Injil bukan hanya untuk didengar, tapi tujuan Injil adalah agar setiap orang yang mendengar itu bertobat dan percaya. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Roma 1 ayat 16 yang kita sudah belajar di beberapa hari yang lalu. Lalu di dalam Markus 16 di situ juga dinyatakan ayat 15 dan 16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada murid-muridnya dan juga perintah kepada kita semua. Lalu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita ini harus percaya, bukan hanya mendengar tapi juga mengambil tindakan dan percaya. Percaya dalam hati lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus sudah mati, bangkit, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, dari perbudakan dosa, sehingga kita bisa hidup untuk kebenaran. Paulus menyatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jemaat Efesus sama, mereka sudah mendengar berita Injil dari Rasul Paulus dan mereka akhirnya percaya. Dan karena mereka percaya, maka Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka menerima karunia Roh Kudus, lalu dibaptis dalam Roh Kudus, lalu mereka juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya dinyatakan resmi mereka itu adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, mari kita terus termotivasi untuk memberitakan Injil. Mungkin saudara bosan mendengar saya menyatakan ini di sepanjang renungan di bulan ini, tapi ini memang harus kita ingatkan terus, karena ada begitu banyak kita menjadi bosan, menjadi takut, malas untuk memberitakan Injil. Dan di sepanjang bulan ini, selama 30 hari ke depan, saudara akan mendengar terus bagaimana Injil itu punya kuasa menyelamatkan dan kita harus membagikannya kepada orang lain. Kita tidak tahu orang itu mungkin sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi begitu dia mendengar perkataan saudara dalam berita Injil, mereka itu jadi percaya. Jadi Injil itu memang harus dipercaya. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau saudara saat ini beribadah di gereja hanya menjadi pengunjung saja, datang karena ingin mengisi waktu luang, karena dengan motivasi-motivasi lain yang tidak sungguh-sungguh, saudara harus kembali kepada Tuhan dan
percaya kepada berita Injil. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu. Mari mulai percaya kepada Injil. Bagi yang sudah percaya, bersyukurlah, berarti malam ini saudara bisa tidur dengan nyenyak. Suatu hari kelak saudara akan ketemu dengan Tuhan. Dan selama saudara masih hidup, mari beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.